Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, bulan Ramadan udah tiba. cakep. Emang siapa yang mau pantun? Cakep aja. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Ibu semua di sini pada puasa nggak? Insya Allah Puasa apa kagak? puasa. Insya Allah. Nah saya tanya sama ibu nih. Kalau ibu puasa, buka puasanya pakai apa? Ada yang kolak, ada yang pakai belewah, ada yang kurma, ada yang gorengan ya. Gorengannya nyocol pakai sambal kompak. Sama semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini. Dan juga Anda pemirsa yang ada di rumah. Siang hari ini memang waktu-waktu yang kritis, Bu. Ini rasanya kalau ngelihat ada teh manis lewat pakai es, bawaannya pengen minum aja. Apalagi masih di awal-awal. Betul apa betul, Bu? Betul. Godaan. Baik, pemirsa senang sekali kita bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Spesial edisi bulan Ramadan dan seperti biasa mari kita awali dengan pertama-tama membaca Alhamdulillah ya. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Kalau sahur yang bangunin semua di rumah untuk bangun sahur siapa? Ibu. Langsung ya Bu ya. Bapaknya kemana Bu? Tidur. Sama. Memang perannya ibu-ibu nih biasanya kalau bulan Ramadan ya mungkin Anda yang di rumah atau mungkin yang di perantauan kangen kali sama ibunya. Kenapa? Karena yang biasanya bangunin itu kalau di rumah tuh ibu ya kan. Anak dibangunin ibu, bapak yang bangunin ibu. Ibu ngapain Bu kalau misalnya sebelum sahur? Masak, siapin makanan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu dapat balasan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, ngomong-ngomong bulan Ramadan, ini identik dengan bulannya Al-Qur'an. Nah, karena ini tema kita adalah meraih keberkahan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini hadir bersama kita guru-guru kita yang akan membahas tentang keberkahan bulan Ramadan dan juga keutamaannya dalam membaca Al-Quran. Yaitu izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram Ustadz Andi Usman Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya Ramadan ini ada nggak tradisi khusus yang biasa dilakukan sama keluarga Ustadz? Ada. Apa Ustadz? Biasanya kita itu untuk menunggu saat-saat sahur kita tadarusan bareng. Oh tadarusan di rumah, oh Masya Allah. Setelah melakukan sholat qiyamul lail kita tadarusan bareng sambil menunggu waktunya sahur. Allahu Akbar. Nih mungkin ada juga ya Bu ya. Biasanya orang pas lagi menunggu sahur nungguin makanan. Ini tadarusan, Masya Allah. Bisa diikutin ya Bu ya, Insya Allah. Baik di samping Ustadz Andi Usman Taufan hadir guru kita Ustazah Inna Rotul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini di hadapan para ibu-ibu. Ustazah kalau di rumah ada nggak sih tradisi di awal-awal Ramadan yang biasanya kayaknya ini wajib nih, kayaknya semua wajib ikut di hari-hari pertama biasanya gitu. Ada nggak di rumah Ustazah? Apa? Jadi kita fastabiqul khairat. Ya. Jadi di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Nasrul Huda, entrepreneur berbasis agribisnis, kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi nanti kalau misalnya yang terbanyak dapat reward. Oh. Tidak hanya dari Allah, tetapi dari ma'had, dari pondok pesantren, Masya dari keluarga. Jadi ini kita fastabiqul khairat dalam tadarus ya, Tadarus Quran. membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini kan kesempatan momen untuk kita banyak-banyak ngejus Bu. Ngejus Ya Bu? kan? Dalam bulan Ramadan kita harus banyak-banyak ngejus. Ngejus. Ngejus Al Quran. Baik terima kasih banyak Ustazah. Samping beliau ada hadir guru kita, Ustadz kita ini jauh-jauh dari Cirebon.
bersama kita Al-Mukarram Ustadz Mededu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini nanti Ramadan ini nih berarti khususon di Jakarta apa nanti balik ke Cirebon ini? Ada nggak harus buka puasa di rumah sama keluarga? Ya, harus buka puasa di Cirebon. Karena tahun ini saya stay di Cirebon, yang biasanya selalu di luar ya. Luar, iya. Ya, tugas di luar. Iya. Dan insya Allah tahun ini full di Cirebon bersama keluarga. Masya Allah. Bu, seneng nggak Bu? Kalau misalnya suami pulang kantor nyempetin untuk buka puasa sama-sama di rumah, seneng nggak? Senang, tentunya ini juga harapan kita semua ya. Di awal-awal Ramadan ini kita bisa nyempatkan buka puasa bersama dengan keluarga. Karena udah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat biasanya bukber semua sama teman-teman ya Bu ya. Masya Allah. Baik, itulah dia kegembiraan kaum muslimin di bulan Ramadan ya. Berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi biar gimana pun ada juga loh yang gak sempat berkumpul dengan keluarganya. Yuk kita ajak supaya bisa sama-sama dengan kita merasakan kegembiraan Ramadan. Ngomong soal Ramadan, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena pada bulan ini penuh dengan keberkahan, di mana di bulan ini setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti dalam bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada umatnya apa saja amalan sunnah yang dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, ya Allah, Quran jangan cuma ditaruh di atas lemari ya Bu ya. Terus bacanya juga, itu juga kalau ingat Quran dibaca tiap hari apalagi bulan Ramadan. Nah ngomongin soal keberkahan Al-Quran di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Ada nggak yang mau curhat atau mau nanya? Siapa? Ibu ada? Angkat tangannya mana? Wah banyak, oke silakan Ibu dulu. Pertanyaannya Ibu, nama Ibu siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Asih dari Majelis Taklim Al-Fahasana dari Perumahan Bumi Setia Insani. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, mohon pencerahannya. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kami umat muslim ingin berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan. Tentunya salah satunya membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika kita seorang wanita sedang datang bulan, apakah masih bisa untuk kita selalu bertadarus seperti yang lain? Atau ada batasan yang harus kami jaga agar tidak melangkahi dari yang ditentukan syariat Islam? Terima kasih itu. Baik. Itu Baik. saja. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaan ini nanti dijawab khusus sama Ustazah Inaratul Ain ya. Yang lain Ustadz mungkin bisa membahas tentang keberkahan tentang hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Silakan mungkin bisa langsung dijawab Ustazah, Fadol. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Kalau kita di bulan suci Ramadan ingin fastabiqul khairat dengan tadarus Al-Quran, namun terkendala oleh datang bulan dan juga datangnya matahari. Sehingga kita perlu untuk mensiasati dengan ibadah-ibadah lain yang pastinya juga sama utamanya dengan membaca Al-Quran. Nah, terkhusus bagi para hafidhoh. Hafidhoh ini adalah seorang yang hafal Al-Quran. Hafid atau hafidhoh ini memang diperbolehkan untuk bertadarus atau deres dalam bahasa kami. Itu every time, everywhere, itu always deres.
meskipun dalam keadaan haid atau udur atau datang bulan. Namun tidak boleh dengan menjaharkan. Menjaharkan itu artinya mensuarakan. Boleh deres ya, membaca Al-Qur'an dengan di hati kita, di pikiran kita, dengan membuka ayat demi ayat Al-Qur'an dan jangan dijaharkan di mulut. Itu adalah bentuk ikhtiar seorang hafidhah atau para penghafal Quran dalam menjaga hafalan Al-Quran. Namun bagi kita ibu-ibu yang mungkin jangankan hafal Al-Quran ya Bu, hafal surat Al-Fatihah aja sudah alhamdulillah. Nah, kita bisa menambah amalan-amalan kita di luar membaca Al-Quran. Yang pahalanya insya Allah sama dengan membaca Al-Quran. Termasuk wirid. Ala bidzikrillahi tadma'innul qulub. Ketika seorang wanita datang bulan rasanya itu kan gelisah, resah, gundah, was-was dan lain sebagainya. Maka dengan kita berzikir kepada Allah, zikir apapun yang kita sukai. Mau itu kalimat tahmid, mau itu kalimat takbir, mau itu kalimat istighfar. Yang penting adalah bagaimana hati kita dan pikiran kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dari situ pahalanya kita tidak kalah dengan tadarus Al-Quran. Karena kita bertadarus itu juga tujuannya adalah berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita sebagai seorang wanita khususnya kalau misalnya datang bulan boleh kita beramal ibadah yang lain seperti memasak untuk orang-orang yang berpuasa. Itu pahalanya luar biasa. Termasuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Contohnya ketika kita tidak berpuasa maka ketika di siang hari bulan Ramadan bukannya pamer minuman. Malah justru minum di depan orang-orang yang berpuasa itu namanya tidak menghargai. Tapi justru harus kita jaga akhlak kita. Kita hargai orang-orang yang berpuasa. Jangan menampakkan diri bahwa kita itu sedang tidak berpuasa. Itu insya Allah termasuk pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah juga termasuk bagian ibadah yang tidak kalah penting. Yang insya Allah pahalanya juga tidak kalah dengan membaca Al-Quran. Jadi masih banyak sekali opsi-opsi atau pilihan-pilihan untuk kita beramal ibadah di bulan Ramadan selain daripada membaca Al-Quran. Baik, begitu. Terima kasih banyak Ustazah, Bu. Udah jelas ya. Ya, jadi bisa zikiran ya. Nanti kalau udah selesai datang mataharinya, datang bulannya. Baru boleh pegang Quran lagi, baca Qurannya lagi ya Bu ya. Kecuali buat para hafiz Quran dalam rangka menjaga hafalan Qurannya ya gitu ya saja ya. Silakan. Baik, untuk keberkahan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita paham bahwa membaca Al-Quran sendiri juga penuh keberkahan ya. Ada pahala di sana. Wabil khusus di bulan Ramadan. Mungkin silakan Ustadz Andi bisa menjelaskan tentang tema kita. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amma ba'd. Wallahu ta'ala fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas wa yubayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi, di antaranya sebagai hudan, petunjuk. Yang hatinya gelisah di bulan Ramadan, yang keluarganya di bulan Ramadan perlu pencerahan, Al-Quran obatnya. Apalagi kalau dibaca di dalam bulan suci Ramadan, keberkahannya berlipat-lipat. Hudannya keluar, petunjuknya keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau engkau bertakwa kepadaku melalui Al-Quran, Allah berikan jalan keluar di dalam permasalahannya. Di dalam kegalauan hatinya, di dalam problema rumah tangganya, Allah berikan jalan keluar dengan membaca Al-Quran.
Belum lagi kalau Al-Quran itu kita hayati bacaannya dan kita amalkan artinya, maka kita akan berperilaku seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, para sahabat bertanya, wahai Aisyah, kaifa an akhlaki Rasulullah SAW? Suami yang paling tahu kartu matinya adalah istri. Istri tahu banget dalam-dalaman suami. Begitupun Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, para sahabat bertanya kepada istri baginda Nabi Muhammad, yaitu Aisyah. Ya Aisyah, kaifa an akhlaki Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Ya Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Apa jawab Aisyah? Akhlak suamiku, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Barang siapa Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, barang siapa ia cinta kepada Al-Quran, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran dan menekuni dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi segala larangan Al-Quran, maka ia akan mendapat dari syafaat Al-Quran itu sendiri. Ya. Dan kita bisa menjunjung sampai kepada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz tadi mic-nya kurang dekat itu tadi, masih terlalu jauh. Gak apa-apa. Silakan Ustadz Mededu mungkin bisa menambahkan atau juga memberikan pencerahan kepada kita tentang keberkahan Al-Quran dan juga keberkahan bulan Ramadan ini sendiri. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ibu-ibu yang berbahagia, kita di bulan Ramadan ini ada keteladanan dari Nabi. Apa keteladanan dari beliau? Beliau senantiasa memudarasatul Quran, yaitu membaca mengulang-ulang Al-Quran. Kenapa? Quran ini pesan dari langit, Bu. Ibu, kalau ibu ngasih surat ke bapak, pernah Bu surat-suratan Bu? Atau WA? Terus WA-nya tuh nggak dibaca-baca. Kira-kira ibu apa? Kesel. Awas kalau ulang. Wah, semua strategi itu sudah dipersiapkan itu. Ya, awas aja. Kata-kata jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan itu sudah ada di mulut. Emang yang ngomong otak? Mulut. Kesel, kecewa. Demikian juga Al-Quran, Bu. Itu pesan dari Allah untuk umat manusia. Ketika Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ada Quran, ada HP. Pilih mana, Kang David? Nah, HP. Jujur, pilih mana? HP. Ada Quran, ada HP, ada kolak. Kolak. Bulan puasa. Ibu lebih memilih HP. Bagaimana? Kira-kira. Sementara pesan dalam Al-Quran itu luar biasa. Isinya adalah tips hidup selamat di dunia dan tips hidup selamat di akhirat. Bahagia di akhirat. Ibu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi gak pernah baca Al-Quran. Tapi tidak pernah menengok apa isi Al-Quran. Gimana mau dapat hasanah? Ada juga hasanahnya tetangga. Gitu Bu ya. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, ingin hidup ibu lebih baik lagi, jangan lupa dibuka pesan dari langitnya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kira-kira begitu, Kang David. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Ustadz ngingetin kita nih, Bu, antara antara Quran sama HP, kita lebih cenderung pegang HP. Kadangkala Ustadz nih mohon maaf teguran buat kita semua, mungkin ya nggak semuanya ya. Nge-scrollin media sosial nggak terasa 1,5 jam. Ya, tapi baca Quran baru 15 menit, mata udah berat. Oh ya Allah. Ini, setannya banyak banget nih, ya kan?
Padahal bulan Ramadan ini, tadi Ustaz bilang, ini bulan Ramadan ini kita disuruh puasa salah satu diantaranya adalah karena turunnya Al-Quran, ya kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fi Qur'an audalinas wa bainati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falyasumu. Maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kita akan lanjut lagi ngobrolin soal keberkahan baca Quran dengan bulan. Ini puasanya kerasa banget nih, lemes jawabnya. Tetap semangat ya. Buat Anda yang di rumah juga tetap semangat ya. Insya Allah di awal-awal ini masih banyak keberkahan buat kita sampai kita membiasakan hari selama hampir 1 bulan penuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.